Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai etika bisnis di bidang IT ya. Tapi sebelumnya kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Jadi etika bisnis membahas bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis kita, caranya. Apakah bertentangan dengan etika atau menerapkan etika atau semacamnya, ya. Kemudian ada beberapa definisi etika bisnis. Misalnya menurut Velasquez ya, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Jadi di dalam pengertian menurut Velasquez ini, etika bisnis itu lebih khusus mengenai bagaimana moral yang benar dan salah dalam menerapkan bisnis tadi, terutama terhadap kebijakannya, ya, baik itu di dalam institusi ataupun di dalam bisnis itu sendiri. Kemudian ada juga definisi etika bisnis menurut Hill and Jones ya. Bahwasanya menurut Hill and Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Jadi ini lebih dititik beratkan kepada si pemimpin perusahaan, bagaimana dia nanti dalam memberikan keputusan. Apakah keputusan yang diambil itu ada salah atau benar? Nah, itulah etika bisnis menurut Hill and Jones. Kemudian ada juga menurut Stead et al. Ya. Et al. Ini berarti ada lagi banyak-banyak orang di belakangnya, cuma tidak disebutkan satu persatu. Nah, menurut Stead, etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Ya, tidak terlalu jauh beda dengan yang sebelumnya. Ini dia membahas bagaimana ada suatu standar etika, berarti ada suatu aturan yang berkaitan dengan tujuan dan cara dia mengambil keputusan di bisnis tersebut, ya. Next, ada prinsip etika bisnis. Nah, yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasar kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, prinsip otonomi ini membahas bagaimana si manusia itu mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya. Maksudnya adalah dalam satu bisnis terkadang kita dihadapkan terhadap keputusan-keputusan yang apakah kita ragu untuk mengambilnya. Kalau diambil salah, kalau tidak dijalankan mungkin bisa menyebabkan misalnya institusinya bermasalah, mungkin dalam hal kebangkrutan atau semacamnya. Nah, di sini prinsip otonomi meminta si manusia, berarti pemimpinnya, untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, misalnya jika satu perusahaan lagi mengalami masalah, apakah dia harus mengurangi karyawan atau mempertahankan karyawan dengan kerugian? Itulah mungkin sebagian keputusan yang harus dia ambil dan dia tentukan berdasarkan kesadarannya. Oke? Next, ada namanya prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Serasa untuk prinsip kejujuran, saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah di dalam bisnis mungkin kita tidak membohongi customer. Mungkin saja kita juga tidak mencurangi karyawan-karyawan kita dengan kerja yang overtime ya, tetapi bayarannya cukup rendah atau semacamnya. Nah, disinilah poin-poin kejujuran itu diterapkan sehingga bisnis yang dijalankan akan berhasil. Makanya kejujuran merupakan salah satu prinsip dari etika bisnis itu sendiri. Oke ya. Kemudian ada prinsip tidak berniat jahat.
Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Sudah pasti, kalau kita melakukan satu tindakan dengan jujur, maka diharapkan senantiasa kita tidak mempunyai niat untuk berbuat jahat. Berbuat jahat itu apa? Berbuat jahat itu macam-macam. Misalnya saja mencurangi bagaimana si produk tadi, ya, mengurangi dan semacamnya. Atau mencurangi juga karyawan kita dan semacamnya lah, ya. Mungkin mahasiswa juga paham apa yang dimaksud dengan prinsip tidak berniat jahat ini. Oke, kita next. Ada prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen. Terkadang mungkin kamu merasa kalau kamu kerja di satu perusahaan, si A mendapat upah yang lebih tinggi dibanding saya, padahal sistem kerjanya adalah sama. Nah, berarti kalau terjadi hal sedemikian di dalam perusahaan yang tempat kamu bekerja, mungkin tidak menerapkan prinsip keadilan. Apa yang terjadi jika prinsip keadilan tidak diterapkan? Silakan nanti mahasiswa memberikan komentar itu sendiri di dalam e-learningnya atau di dalam tempat yang sudah disediakan, ya. Kita next. Ada prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Nah, ini berarti kita memberikan respect terhadap diri kita sendiri dengan menjalankan prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Sehingga nilai daripada diri kita sendiri di hadapan orang lain, baik itu konsumen ataupun karyawan, itu menjadi naik. Sehingga tanpa disadari kita juga menghormati diri kita sendiri dan sekaligus juga dihormati oleh pihak yang lainnya. Oke? Kita next. Nah, ada prinsip etika bisnis yang lain. Nah, di sini kita akan membahas 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yaitu ada yang pertama, utilitarian approach, ya. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Artinya setiap kita melakukan satu kebijakan, satu tindakan, satu keputusan, kita sudah harus sadar ada konsekuensinya. Oke, ya. Nah, yang kedua, individual rights approach, ya. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Artinya, kita melakukan apapun itu punya hak untuk kita dihormati. Apapun yang kita lakukan, setidak-tidaknya. Dengan catatan yang kita lakukan adalah benar. Ya, makanya dibilang individual rights approach, ya, right, benar, ya. Kemudian yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya semua pembuat keputusan itu punya kedudukan yang sama dan wajib bertindak adil, serta dia harus memberikan pelayanan kepada si konsumen, ya. Mau konsumennya itu pribadi, perseorangan, ataupun secara kelompok. Kalau seandainya ketiga, ya, rumusan ini diterapkan di dalam satu institusi, maka mudah-mudahan institusi tersebut atau perusahaan tersebut dapat berkembang dan maju di dalam bisnisnya, karena sudah menerapkan bagaimana tingkah-tingkah laku etika bisnis tersebut. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Kita lanjut. Ada tantangan bisnis di bidang IT. Yang pertama ada tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, seringkali perubahan yang terjadi memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Kalau kita berbicara perubahan, ya, di bidang teknologi informasi, misalkan saja kita ambil contoh produk smartphone. Smartphone itu berkembang sangat cepat. Mungkin ada beberapa orang, ya, yang sampai sekarang berkata saya tidak akan menggunakan smartphone. Tetapi kita lihat kemudian apa yang terjadi dengan orang tersebut. Lama-lama dia akan terbawa arus sehingga dia akan menggunakan smartphone tersebut juga. Nah, hal ini juga serupa terhadap perusahaan. Mungkin perusahaan mengatakan, oh, ada perkembangan, ada perubahan, kita tidak usah mengupgrade diri, mengupdate diri, kita biarkan saja. Tetapi percayalah, institusi tersebut tidak akan berkembang karena tertinggal oleh si perkembangan teknologi informasi tadi.
mau tidak mau dia wajib mengupgrade dirinya sendiri sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya kenapa tantangan inovasi dan perubahan itu menjadi satu tekanan terhadap si perusahaan atau bagi masyarakat itu sendiri. Jelas ya? Oke, ada tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Jadi kita bayangkan ya, kalau kita ada pemain, kita bertanding di atas tanah yang bergoyang, kalau kita menang, kita juga bisa ikut jatuh. Nah, itu istilahnya. Kita menang, kita jatuh. Kita kalah, sudah kalah, bisa juga jatuh. Itulah yang dimaksud dengan tantangan globalisasi. Tanah yang terus bergoyang berarti pula sebuah ketidakpastian. Yaitu tadi, ya, kita menang, kita pun bisa jatuh. Hal itu akan membuat pemanfaatan peluang usaha semakin sulit dan kemungkinan gagal dalam berbisnis akan semakin besar. Nah, ini menjadi satu tantangan juga bagi sebuah perusahaan. Kita contohkan saja. Zaman sekarang perkembangan teknologi cukup maju ya, sangat maju pun bahkan. Produk-produk bisa dijual belikan secara online di e-commerce ya. E-commerce apa? Kamu mungkin juga sudah tahu. Yang menjadi persaingan adalah bagaimana si produk yang dijual di pasar ya, secara manual di pasar lah atau di supermarket bisa bersaing dengan si produk yang dijual secara online. Jadi saya berada di Medan, saya bisa membeli barang yang ada di misalnya di Bandung, di Jakarta. Tetapi kalau saya secara manual, saya harus terbang lagi ke Bandung untuk membeli barang tersebut. Mungkin itu menjadi pertimbangan orang memilih belanja secara online. Nah, itulah tantangan yang terjadi di era globalisasi ini. Nah, di sini peran dari si perusahaan tadi ya menghadapi tantangan-tantangan seperti yang demikian. Bagaimana mereka memanfaatkan nanti peluang-peluang, apakah mungkin mereka ikut terjun ya di dalam e-commerce tersebut yang mungkin sekarang sudah banyak ya perusahaan-perusahaan official store yang sudah ikut bergabung di e-commerce guna menghadapi persaingan di era globalisasi ini ya. Oke, kita next. Tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Misalnya kita anggap ada produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibanding produk lokal. Simpelnya saja. Apa yang akan terjadi? Orang akan lebih memilih produk dari luar negeri dibanding produk lokal. Efeknya apa? Produk lokal tidak dibeli. Itu saja, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang lokal yang memproduksi barang-barang yang ada di lokal ya, di negara kita misalnya, itu menjadi suatu tantangan bahwasanya di luar negeri ada produk yang mungkin mirip atau serupa tetapi lebih murah. Nah, masyarakat akan memilih yang lebih murah dibanding dengan produk lokal. Yang terjadi adalah bagaimana si produk lokal tadi, si perusahaan tadi sanggup untuk menghadapi tantangan seperti ini. Kalau perusahaan menurunkan harga, menyesuaikan harganya sesuai dengan luar negeri, maka tidak ada, istilahnya tidak mendapat keuntungan. Nah, inilah menjadi tantangan dari si perusahaan tersebut. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Di sini lebih membahas ke manusianya ya. Bagaimana manusianya itu punya etika dan moral untuk supaya bisa mengendalikan teknologi tersebut dan untuk memajukan. Kemudian teknologi tersebut apakah digunakan untuk kemajuan bagi kemanusiaan atau malah merusak kemanusiaan itu sendiri. Nah, inilah tantangannya. Jadi ada manusia yang mungkin ya punya etika dan moral yang sangat baik, kita tidak usah cemas. Tetapi bagaimana jika manusia yang berpura-pura punya etika tetapi sebenarnya di belakangnya tidak mempunyai etika ataupun tanggung jawab. Nah, ini juga menjadi tantangan dari si perusahaan tadi ya. Next, tantangan pengembangan sumber daya manusia.
Sebuah institusi bisnis tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Sebuah perusahaan wajib mempunyai sumber daya manusia yang handal, bagus ya, dan teruji lah misalnya gitu. Sebuah institusi wajib memiliki sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang bagaimana? Tentunya yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Nah, tantangannya adalah ketika sumber daya itu tidaklah memadai satu ataupun tidaklah mendukung pengembangan bisnis. Jadi perusahaan mau maju, tetapi di dalamnya manusianya ada yang berusaha merusak, ataupun ada manusia yang mungkin tidak memahami bagaimana jalannya bisnis, sehingga pengembangan bisnis menjadi terhambat. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? Tergantung perusahaannya. Apakah memberikan pelatihan ataupun memberikan semacam bimbingan kepada sumber daya tersebut, itu terserah kepada si institusi tersebut. Tetapi inilah tantangan-tantangan yang bisa saya jelaskan di dalam etika bisnis tersebut. Nah, kita sudah selesai ya, slide terakhir ya. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan ingat untuk senantiasa semangat.